wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Telah kita dengarkan bersama daripada kemuliaan yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang memiliki hubungan dan interaksi dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjadi daripada orang-orang yang dipilih Allah, dimulai daripada waktu kelahiran beberapa hari, yaitu apa yang didapatkan oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah dari perkampungan Bani Sa'ad. Dari awal melihat dan menyentuh Nabi, beliau sudah mendapatkan kemuliaan, bahkan menjadi pilihan yang di dalam ketetapan Allah untuk menjadi ibu atas Nabi kita Muhammad SAW dan menyusui beliau serta membesarkan beliau selama 4 tahun kurang lebih. Dan Allah memperlihatkan agar kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang didapatkan oleh Halimah, oleh suaminya dan anak-anaknya, saat kita memahami kesemua akan kemuliaan tersebut tidak akan didapatkan terkecuali mesti ada sebab. Dan sebab itu tidak lain adanya hubungan dan keterikatan batin mereka, ruh mereka, bahkan jasad mereka. Dan seperti itulah keadaan kita manusia jika hati kita dan di dalam batin kita atau secara lahiriah kita terpikat akan sesuatu yang tidak ada kemuliaan di sisi Allah, maka kita na'udzubillah tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Ada orang yang terikat hatinya dengan perempuan, ada orang yang terikat hatinya dengan kemewahan, ada orang yang terpikat hatinya dengan kedudukan dan jabatan. Maka semua itu ketika tidak ada nilai di mata Allah, ikatan hati mereka batil. Tapi beruntung orang yang memiliki ikatan hubungan batin ruh mereka dengan Allah, dengan Nabi, dengan orang-orang yang dicintai Allah, manusia pilihan Allah, manfaat untuknya yang akan didapat dan dirasakan tidak saja di dunia, tapi berkelanjutan sampai akhirat. Semoga Allah jadikan kita orang. Amin. Tambahkan iman kita, kuatkan iman kita, kuatkan mahabbah kita, ditimbulkan di dalam sanubari kita hakikat mahabbah kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ketika Nabi sampai ke perkampungan Bani Sa'ad membawa keberkahan dan kemuliaan untuk penduduk Bani Sa'ad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dicintai dan disayangi, bahkan dijadikan pusat perhatian oleh semua penduduk kampung tersebut, dikarenakan kehadiran Nabi kita Muhammad di tengah mereka membawa keberkahan yang sangat luar biasa. Kehadiran Rasulullah di tengah mereka membawa anugerah yang tidak pernah mereka dapatkan sebelum hadir Nabi Muhammad di tengah mereka. Katakan
Rasulullah itu saat usia beliau 5 bulan, usia beliau 3 bulan udah bisa berdiri. Kalau anak kita kan 3 bulan masih masih duduk, masih menghadap ke langit badan sama mukanya. Merebahan apa namanya, tengkurap. Usianya 5-6 bulanan. Itu kalau badan bayi tersebut nggak gendut, nggak gede. Tapi Nabi Muhammad 3 bulan udah berdiri tetap. Umur beliau 5 bulan berjalan, jalan lancar. Umur beliau 9 bulan ngomong dengan fasih. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai usia beliau 10 bulan jago memanah. 10 bulan. Makanya beliau itu ya manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Dikatakan awal kalimat yang diucapkan oleh Nabi saat beliau bisa bicara, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Beda dengan kita punya anak, pertama ngomong bapak, mama, papa, hanya didik kita punya anak bayi, ya, yang baru lahiran anaknya sebelum bisa ngomong, kalau bisa yang pertama diucapkan di mulutnya Allah. Sering-sering didengarkan di telinga mereka, Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah. Biar melekat itu, ya, dengan harapan yang pertama terucap dari lisannya bukan bapaknya, wala mamanya, wala bulan, wala apa. Tapi Tuhan yang menciptakan yang pertama disebutkan. Dengarkan di ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang tuanya baca Al-Quran, baca di sampingnya, hingga pertumbuhan anak ini pun menjadi anak yang istimewa, anak yang luar biasa, bakal cerdas dia. Lalu nanti setelahnya diajarkan berbicara. Jadi yang pertama keluar dari lisan Nabi adalah nama Allah, membesarkan Allah. Kalau pertama lahir dalam keadaan sujud, lahirnya aja sujud, sudah ingat sama siapa yang harus disembah, mengisyaratkan telunjuk beliau ke arah langit dalam keadaan sujud, tangan kiri genggam tanah yang ada. Semua itu memiliki makna dan arti. Dari barat sampai ke timur di genggaman tangan Nabi Muhammad. Artinya semua dunia ini dari ujung ke ujung akan masuk ke dalam setiap rumah manusia yang hidup sampai hari kiamat nama Nabi Muhammad SAW. Minimal kuping mereka mendengar nama Muhammad. Ya. Dan diasuhlah oleh Aminah, oleh Halimah, dengan pengasuhan yang luar biasa, penjagaan yang ekstra, kemudian banyak sekali keberkahan yang Allah perlihatkan melalui ibundanya Halimatus Sa'diyah. Yang dikatakan la ilaha illallah laqad balagat bil Hashimi Halimah maqaman ula fi darwatil izzi wal majdi. Sesungguhnya Halimah telah mendapatkan dengan sebab membantu, mengasuh, menyusui, memperhatikan, membesarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menolak kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yaitu sampainya dia kepada puncak kemuliaan dengan sebab menjadi manusia wanita pilihan Allah, menyusui Nabi, menjaga, merawat, membesarkan beliau. Kedudukan yang sangat tinggi hingga sampai kepada puncak kemuliaan dari Allah untuk seorang wanita yang bernama Halimah. Zadat bawashiha wa akhsaba rib'iha.
Gembalaan yang digembalanya itu bertambah banyak karena ada mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Keberkahan